Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala khairi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dengan acara Syiar Dakwah Assalam Bandung. Topik yang ingin kita coba angkat dalam kesempatan ini berkaitan dengan syukur. Tentu saja, tatkala kita membicarakan tentang syukur, tidak akan lepas daripada yang namanya nikmat. Akan sangat bijak apabila kita coba bahas sedikit berkaitan dengan nikmat. Allah Maha Pemberi nikmat, Allah Maha Kaya, Allah menganugerahkan kepada semua makhluknya tanpa kecuali. Jadi Allah menganugerahkan nikmatnya kepada semua makhluknya tanpa kecuali. Bukan hanya kepada manusia saja. Dan nikmat yang Allah anugerahkan ini Allah jelaskan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu berupaya, berusaha untuk menghitung-hitung, kita coba kalkulasi, kita coba hitung. Apa yang kita hitung? Nikmat Allah. Dan jika kamu berupaya menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya kamu tidak akan dapat menentukan jumlahnya. Tidak akan mungkin bisa terhitung. Sedemikian rupa jumlahnya, volumenya, sedemikian rupa banyaknya ragamnya, sedemikian rupa ya, waktunya. Bayangkan, kita tiap detik menerima nikmat dari Allah. Oksigen yang kita hirup itu adalah nikmat yang tidak ternilai dari Allah. Dan ayat ini Allah menutupnya dengan kalimat Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, nikmat Allah tadi saya katakan banyak sekali variasinya, banyak sekali jenisnya. Ya. Dan kita perlu sadar, nikmat Allah ini tidak pernah terhenti. Ya. Nikmat Allah baru berhenti diberikan kepada seseorang tatkala orang tersebut sudah mengalami yang namanya kematian. Ini baru nikmat di dunia. Tidak pernah berhenti, tidak pernah terputus. Ya. Gembira itu nikmat dari Allah, sedih itu nikmat dari Allah. Ya. Kita bisa berjalan, kita bisa melihat, itu semuanya nikmat dari Allah. Oleh karena itu, tadi di ayat tadi tidak akan mungkin bisa menghitungnya. Nikmat dari Allah ada yang kita bawa sejak lahir. Ya. Tangan, mata, hidung, telinga, kepala, mulut, ini semua nikmat dari Allah. Bagaimana mahalnya nikmat tersebut? Saya kira jarang sekali kalau orang normal pasti tidak akan pernah mau menjual yang namanya matanya pada saat hidup. Tidak ada orang ceritanya mau menjual matanya, mata yang normal.
Bagaimana nikmatnya hidung, bagaimana nikmatnya tangan, bagaimana nikmatnya kaki. Orang merasa berkurang salah satu nikmat dari kakinya tatkala kakinya sakit. Dia tidak bisa bepergian dan lain sebagainya dan sebagainya. Nikmat ini terus mengalir sejalan seiring dengan jalannya waktu. Zaman berjalan, waktu berlalu, detik-detik menggelitik. Di dalamnya ada rangkaian nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita manusia. Ada nikmat yang alami. Ya. Bayangkan dengan mulut, dengan lidah kita bisa menikmati yang namanya berbagai sajian makanan yang Allah sediakan. Kenapa rasa buah delima berbeda dengan jeruk? Kenapa jeruk berbeda dengan mangga? Dan lain sebagainya dan sebagainya. Ada yang Allah berikan secara alami dan juga ada yang kita coba upayakan. Sehingga nikmat ini memang karakternya sangat subjektif, ya. Sangat subjektif. Ada yang banyak, ada yang lebih. Yang banyak belum tentu nikmat, yang sedikit tetapi nikmat. Itulah uniknya yang namanya nikmat dari Allah. Nah, kalau kita sadar, kalau kita yakin bahwa nikmat dari Allah tidak pernah berhenti, ada satu garis yang Allah tunjukkan kepada kita. Jangan lupa yang namanya bersyukur. Syukur memiliki tingkat korelasi yang tinggi dengan nikmat. Ya. Sangat tinggi korelasinya. Salah satu garis yang Allah tentukan bagi manusia dalam mensikapi hidup, selain sabar tatkala menghadapi musibah, ada yang namanya syukur tatkala kita menerima nikmat. Syukur, kalau boleh saya sampaikan, sangat identik dengan yang namanya nikmat. Jadi kalau syukur identik dengan nikmat, identik dengan kesenangan, identik dengan kegembiraan, identik dengan sesuatu yang memberikan rasa bahagia, itu syukur. Sementara sabar identik dengan cobaan, identik dengan kesulitan, identik dengan kesusahan dan sebagainya dan sebagainya. Misalnya kita lihat firman Allah yang termaktub dalam surat An-Naml ayat 40. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man syakara fa innama yashkur li nafsih. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Wa man syakara, dan barang siapa yang bersyukur, dia mencoba mengekspresikan sebuah sikap tatkala menerima dengan syukur, ya. Fa innama yashkuru li nafsi, maka sesungguhnya dia sedang bersyukur, dia sedang menunjukkan kebaikan yang mana syukur itu akan kembali kepada dirinya sendiri, li nafsi. Jadi ini sebuah koreksi berkaitan dengan syukur. Sementara ini tatkala kita bersyukur, seakan-akan syukur itu hanya kepada Allah. Allah yang menerima manfaatnya. Sebetulnya Allah tidak memerlukan yang namanya syukur. Itu kewajiban kita bersyukur. Dan efek dari syukur, kalau kita lihat lebih jauh dari ayat ini, linafsih, akan kembali kepada diri orang yang bersyukur tadi. Dan sebaliknya, waman kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Dan barang siapa yang ingkar,
Barang siapa yang tidak mengakui, kafara. Barang siapa yang kufur akan nikmat Allah, fa inna rabbi ghaniyyun karim. Sesungguhnya Allah ghaniyun, maha kaya, karimun, maha mulia. Ayat-ayat syukur dalam Al-Quran bertebaran di berbagai surat. Kurang lebih ada 73 atau 74 ayat-ayat yang berkaitan dengan syukur yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Banyak menggunakan kata-kata yang beragam, ada yang menggunakan fi'il madhi, ada yang menggunakan fi'il mudhari, ada yang menggunakan fi'il amar, ada yang menggunakan fa'il, ada kata-kata syakara, syakartum, ashkuru, nashkuru. Dari kurang lebih 70 ayat tadi, kalimat yang Allah banyak pergunakan adalah kalimat jama', nashkurun. Ya, kurang lebih ada 19 ayat. Dalam ayat yang lainnya, kita bisa lihat lebih jauh, ayat ini sangat populer, pasti dihafal oleh setiap mubalig, yang tercantum dalam surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah adzin, ya, tatkala Tuhanmu memaklumkan. Adzin, adzan itu maklumat, menjelaskan, mengumumkan, memaklumatkan, atau mendeklir, ya. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu mengingatkan, ta'adzana rabbukum. Ya. Apa yang diingatkan oleh Allah? La in syakartum la azidannakum. La in syakartum, sesungguhnya jika kamu bersyukur, syakartum, la azidannakum. Ini Allah yang membuat pernyataan. Pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. La azidannakum, menambah. Syukur, tambah. Namun, kita lihat kontradiksi dari maklumat tadi. Wala in kafartum, inna adzabi lasyadid. Namun apabila kamu ingkar, kamu kufur, kamu tidak mengakui, ya, nikmat tersebut, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih, sangat berat. Baik, kita lihat lebih jauh. Ada dua kata yang Allah pergunakan, kata yang kontradiktif dalam ayat ini. Yang pertama syakartum, yang kedua kafartum. Atau dalam istilah ilmu tafsir yang disebut at-tibaq, ya, kalimat-kalimat kontradiktif seakan-akan dipertentangkan. Itu sebagai upaya untuk meyakinkan bahwa dalam kelompok manusia itu ada yang syukur, ada yang kufur. Allah awali dengan wa idz ta'adzana rabbukum. Ini menyatakan, memaklumkan, mengumumkan, mendeklir. Ya, ya Muhammad, sampaikanlah ini. La in syakartum, mengaktualisasikan syukur dengan mengesahkan dan mentaatinya. Ini makna terdalam dari ayat tadi. La in kafartum, barang siapa yang mengingkari tentunya dengan cara-cara mengkufuri nikmatnya, dengan cara-cara yang durhaka, dengan cara-cara yang penuh maksiat. Allah kunci ayat ini dengan kalimat inna adzabi lasyadid. Ya. Kalimat ini sebagai jawab syarat dari kata-kata wala in kafartum. Apabila kamu mengingkari, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat berat. Syukur, insya Allah, dari ayat tadi
kita akan mendapatkan tambahan, ya. Tentu saja apa yang ditambah nikmatnya. Sementara yang kufur akan berkurang nikmatnya. Ini kesimpulan yang sederhana yang bisa kita tarik dari ayat tadi. Mari kita coba simak lebih dalam, kita coba simak lebih jauh apa kandungan-kandungan makna yang terdapat dalam syukur. Baik, yang pertama, syukur akan menjadi awal baik, starting point, tatkala kita akan memulai kehidupan. Orang yang bersyukur, insya Allah, hatinya bersih, penuh husnudzon kepada Allah, optimis, ikhlas, wajahnya gembira dan ceria, penuh vitalitas dan semangat. Oleh karena itu, salah satu rahasia kenapa para ulama sepuh kita di pagi hari sering menunjukkan vitalitas yang sangat tinggi. Beliau-beliau mengatakan, awalilah kehidupan ini dengan syukur. Jangan dengan cemberut, jangan dengan muka masam, jangan dengan sikap malas. Awalilah dengan syukur. Dan yang lebih jauh, syukur merupakan rasa terindah. Syarat makna. Syarat makna. Syukur mampu mengusir yang namanya rasa galau. Mampu mengusir yang namanya khawatir. Mampu mengusir kesedihan yang berkepanjangan. Mampu memutus yang namanya putus harapan. Dan yang lebih jauh, syukur akan mampu memotivasi, membangkitkan yang namanya hidup yang bergairah. Orang yang bisa syukur, baik, orang yang bisa syukur itu adalah anugerah yang luar biasa. Kenapa anugerah yang luar biasa? Karena lebih banyak orang yang bisa sabar daripada syukur. Taruhlah kalau sebuah komunitas tersebut 10.000 misalnya, dari 10.000 itu mungkin orang yang bisa sabar jumlahnya sampai 9.900. Tetapi hanya 100 orang inilah yang mampu menunjukkan sifat syukur. Padahal di pihak lain kita sadar, seperti tadi saya uraikan di atas, kita tiap saat, tiap detik menerima yang namanya nikmat. Tapi lupa bersyukur. Ya. Jadi bisa syukur merupakan anugerah yang luar biasa. Mari kita latih setiap saat, setiap detik, setiap jam untuk hati kita selalu bersyukur kepada Allah. Dan yang lebih jauh, syukur mampu menghasilkan kebahagiaan dalam arti yang hakiki. Kebahagiaan dalam arti yang substantif. Kebahagiaan dalam arti bahagia yang sebenarnya. Bukan bahagia yang artifisial. Bukan bahagia yang sementara. Kenapa? Karena dengan syukur kita bisa mendapatkan dan merasakan nikmat Allah ini betul-betul bernilai dan berharga. Jadi tidak sedikit orang yang merasakan bahagia tetapi sementara. Sebetulnya bukan bahagia, hanya puas. Kesementaraan itulah yang ingin kita coba kurangi dengan cara kita melatih bersyukur. Mampu menghasilkan kebahagiaan karena syukur itu bukanlah sebagai bentuk kompensasi, tetapi bentuk untuk menyempurnakan sesuatu. Syukur, insya Allah bahagia yang kita peroleh bukan syukur, bukan bahagia yang artificial, bukan bahagia yang kulitnya,
bukan yang hanya terasa sangat sementara. Dan lebih jauh dengan syukur insya Allah. Yang bahagia itu bukan hanya lahir, tetapi lebih jauh batin kita. Yang perlu kita sadari, syukur adalah bentuk terima kasih yang layak, tepat, sesuai, dan pas dengan syariat ajaran Islam kepada Allah. Jadi kita berterima kasih kepada Allah. Salah satu wujud dari bentuk terima kasih tersebut yang layak, yang paling layak, yang pas, ya, yang pantas, ya, itu adalah dengan syukur. Pas sekali. Tentu saja syukur yang benar menurut ajaran Islam juga ada koridor-koridor yang mengaturnya lebih jauh. Ada regulasi tersendiri. Syukur adalah sebuah keniscayaan. Tatkala kita sadar menerima nikmat Allah sangat intens, tidak terbatas, tidak pernah berhenti, tentu saja syukur pun jangan sampai musiman. Jangan sampai, kalau ingat saja. Alangkah indah apabila kita bisa mengawali kehidupan ini dengan syukur. Bangun tidur, ya Allah, Engkau masih memberikan nikmatnya air dingin yang aku pakai untuk mandi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bangun tidur, kita langsung mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Itu kan ungkapan syukur. Hanya karena terlalu rutin, akhirnya kita tidak sadar bahwa itu adalah ungkapan syukur. Doa yang pada prinsipnya itu sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah. Bukan hanya sekedar mengawali, tetapi juga mengisi perjalanan kehidupan kita hari itu. Indah sekali apabila aktivitas harian kita juga diisi dengan syukur. Dan mengakhiri kehidupan hari itu pada malam hari juga dengan bersyukur. Awal, isi, tengah-tengah, dan akhir dengan syukur. Indah sekali kehidupan ini. Mari kita coba luruskan dan perbaiki pandangan atau persepsi yang keliru berkaitan dengan kepemilikan materi. Ini yang nampaknya sering menyebabkan kita kurang bersyukur kepada Allah. Sering muncul perasaan atau pemikiran yang sangat egoistis, yang sangat individual, bahwa harta yang kita miliki, harta yang kita punyai, harta yang kita peroleh, seakan-akan itu menjadi usaha diri. Ego kita muncul, bahwa peran diri, peran ego, peran aku, ini merupakan hasil Syarif Muhammad. Nah, sering muncul pemikiran tersebut yang nampaknya perlu kita luruskan. Kenapa? Karena pandangan atau pemikiran tersebut menisbikan Allah, merelatifkan Allah. Padahal kita harus sadar peran Allah dalam urusan rezeki adalah paling dominan. Tidak sedikit orang yang kerja keras, banting tulang, malah kerjanya 24 jam sehari semalam, tetapi tidak pernah berubah kehidupannya. Banyak misalnya orang yang cukup santai, tetapi kehidupannya dari tahun ke tahun mengalami yang namanya perubahan dan peningkatan. Dengan kata lain, artinya dalam hal rezeki ini Allah termasuk faktor yang paling dominan. Allah lah yang menentukan. Untuk Allah, orang tadinya miskin hanya dalam waktu 1 tahun bisa menjadi kaya.
Dan juga sebaliknya, Allah sangat kuasa memiskinkan orang yang tadinya kaya, hanya dalam beberapa menit saja orang tersebut menjadi miskin. Itu semua tidak lepas daripada maha kuasanya Allah. Baik, kita lebih jauh kita lihat substansi syukur. Hakikat syukur tadi sudah kita jelaskan. Substansi syukur adalah adanya sebuah pengakuan, adanya sebuah kesadaran. Kita sadar bahwa peran Allah dalam segala hal itu sangatlah dominan. Allah lah satu-satunya maha sumber dari segala sesuatu. Ini tentunya menyangkut akidah, menyangkut tauhid. Insya Allah syukur yang berlandaskan tauhid yang kuat, berlandaskan tauhid yang sudah mapan, insya Allah akan melahirkan sebuah sikap syukur sebagaimana yang banyak saya introdusir di atas tadi. Kenapa kita harus sadar bahwa Allah maha sumber dari segala sesuatu? Allah lah sumber ilmu, Allah lah sumber kebahagiaan, Allah lah sumber kehidupan, Allah lah sumber kekuatan, Allah lah sumber inspirasi, Allah lah sumber kebijakan, Allah lah sumber keadilan, Allah lah sumber keselamatan, Allah lah sumber kedamaian, Allah lah sumber rejeki, Allah lah sumber kesehatan, Allah lah sumber cinta kasih, Allah lah sumber kecerdasan, Allah lah sumber kebahagiaan, Allah lah sumber kebahagiaan, dan masih banyak yang lain-lainnya. Oleh karena itu Rasulullah menunjukkan satu doa yang menunjukkan ketidakberdayaan kita dalam sebuah formula doa yang sangat sederhana. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula, tidak ada daya, wa la quwwata, tidak ada kekuatan, illa billahil aliyyil azim, kecuali itu semua dari Allah al-ali al-azim, yang maha tinggi dan maha agung. Mudah-mudahan hal ini bisa kita masukkan dalam sanubari kita, karena syukur ini akan menjadi induk semang, akan menjadi induk semang dari semua pemikiran-pemikiran yang positif. Optimis, husnudzon, fastabiqul khairat, toleran, paham balas budi, tidak serakah, boros, dan sebagainya. Insya Allah itu semua akan bermuara dalam yang namanya syukur. Orang yang bersyukur insya Allah tidak akan serakah, fastabiqul khairat, husnudzon, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, yang menjadi pertanyaan, tentu saja kita ingin menyempurnakan lebih jauh syukur kita. Bagaimana sih yang namanya syukur yang tulus dan ikhlas? Ini tentu saja memerlukan sebuah proses pengalaman yang cukup panjang. Ada kalanya syukur ini, ada kalanya kenikmatan ini tidak logis. Kebahagiaan ini tidak jarang, sering terekspresikan, sering tergambarkan dalam sebuah tetesan air mata. Kita mengenal ada yang namanya tetesan air mata kebahagiaan. Itu bukan sedih, itu bukan penyesalan, tetapi sebuah kebahagiaan. Seringkali kita melihat
orang tua yang menghadiri acara wisuda anaknya, begitu toga anak dipakai, kemudian lilitan tali dari topi si wisudawan atau si wisudawati dipindahkan oleh dekan atau rektornya, dengan secara tidak disadari orang tua meneteskan air mata. Itu adalah tetesan air mata kebahagiaan. Ini kan tidak logis. Seringkali air mata itu diidentikan dengan sebuah kesedihan. Tetapi Allah wujudkan kebahagiaan itu dalam bentuk tetesan air mata. Banyak orang tua yang tatkala menikahkan putra atau putrinya, begitu si wali menyampaikan, bapaknya menyampaikan, aku nikahkan dan kawinkan anak saya bernama ini dengan ini, si orang tua tidak tahan untuk bisa menahan air mata. Cara tidak sadar, dari keling matanya, dari sudut matanya, mengalirlah air mata. Nah ini, ya, ada kalanya tidak logis, tapi itulah yang terjadi. Syukur yang ikhlas dan tulus biasanya tidak membanding-bandingkan nikmat. Tidak menghitung-hitung nikmat. Tidak mengklasifikasi nikmat. Baik nikmat besar maupun nikmat kecil, nikmat banyak maupun nikmat sedikit, tetap nikmat itu sebagai nikmat. Nikmat tetap mempunyai nilai. Oleh karena itu, semua itu tetap disikapi dengan syukur yang layak, syukur yang bijak, syukur yang tepat. Jangan sampai karena nikmatnya sedikit, ini mah hanya sekedar. Nah itu salah satu bentuk kita belum ikhlas tatkala bersyukur. Syukur yang tulus, syukur yang ikhlas, tidak jarang bisa menjadi obat penawar penyakit hati. Atau dalam ajaran Islam sering disebut amrodul qulub. Jadi syukur ini menjadi salah satu alternatif obat untuk mengobati penyakit hati yang cukup efektif. Malah kalau boleh saya katakan sangat efektif. Orang yang rakus, insya Allah bisa diobati dengan syukur. Orang yang rakus, orang yang tamak, orang yang penuh dengan keirian, orang yang hasud, orang yang cemburu sosial, orang yang suka mengambil hak orang lain. Tentunya secara bertahap orang tersebut akan melakukan sebuah introspeksi. Kok bagaimana saya bersyukur sementara saya masih suka mengambil hak orang lain? Insya Allah, kalau bangsa ini semuanya bersyukur, korupsi tidak akan merajalela seperti ini. Kenapa orang korupsi? Karena orang tersebut serakah. Orang tersebut rakus. Orang tersebut kurang memahami makna syukur kepada Allah. Syukur tentunya dengan cara-cara yang halal, cara-cara yang bersih. Ya. Karena barang haram yang ada pada tubuh kita, walaupun bagaimana akan mengurangi nilai syukur kita kepada Allah. Dan yang lebih jauh, syukur bisa membentuk dan membuat karakter seseorang menjadi merasa orang yang kaya. Orang yang cukup. Kenapa? Karena tidak sedikit orang yang memiliki kekayaan yang unlimited, tidak terbatas. Tetapi dia tidak pernah merasa puas. Kan semua orang selalu dihinggapi oleh tidak puas. Nah, orang syukur enggak. Alhamdulillah, saya hari ini masih bisa menikmati makanan yang bisa membuat saya sehat. Sudah bersyukur. Oleh karena itu, orang yang bersyukur bisa membentuk orang itu menjadi yang kaya. Artinya kaya itu sudah tidak membutuhkan yang lain. Dia cukup.
Tetapi sering kita jumpai, saya beberapa minggu yang lalu sempat mengikuti sebuah acara TV ranking orang-orang terkaya di dunia. Nomor 1 terkaya di dunia ternyata kekayaannya itu ribuan triliun. Jadi miliar dolar. Kalau tidak salah namanya itu Ortega atau siapalah yang memiliki bisnis ini. Bill Gates sendiri sekarang rankingnya itu turun menjadi ketiga. Saya berpikir, untuk siapa kekayaan itu semua? Orang punya mobil 10, belum tentu ke 10-10-nya bisa digunakan pada waktu yang sama, jam yang sama, dengan tujuan yang sama. Pasti bergantian. Nah, yang terakhir, dengan secara singkat, mari kita lihat lebih jauh bagaimana tata cara bersyukur menurut ajaran Islam atau kaifiyah bersyukur. Misalnya yang pertama, mari kita sering mengucapkan alhamdulillah pada saat kita menerima nikmat. Ra'su syukri alhamdulillah. Puncak dari syukur kalimat alhamdulillah. Kalimat ini sangat sederhana tetapi energinya luar biasa. Karena begitu menerima nikmat, kita ucapkan alhamdulillah, ada sebuah kepuasan tersendiri. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita sering mengenal istilah tahadduts bin nikmah. Menceritakan nikmat yang kita terima. Allah berfirman dalam surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tatkala kita menerima nikmat, ceritakanlah kepada yang lain. Tapi sudah menjadi watak manusia, kalau kesulitan biasanya kita sampaikan, tapi tatkala kita mendapatkan kesenangan, biasanya kita sembunyikan. Seorang menantu datang ke mertuanya, keluhan saja. Begitu mendapat keuntungan, dia sembunyikan. Salah satu tata cara bersyukur menurut ajaran Islam, tatkala kita menerima nikmat, ceritakanlah kepada yang lain. Yang sering kita kenal dengan istilah tahadduts bin nikmah. Kemudian yang ketiga, ya kalau nikmat tersebut luar biasa, nikmat tersebut min haitsu la yahtasib, merupakan nikmat yang di luar dugaan kita, usahakanlah sujud syukur. Jangan sampai selama hidup kita sekalipun tidak pernah sujud syukur. Sementara nikmat besar yang Allah kita terima, Masya Allah, tidak terhitung jumlahnya. Nah, kemudian yang keempat, akan sangat bijak apabila kita sering menyampaikan doa syukur. Misalnya, tatkala kita selesai sholat fardu, salah satu wirid yang sering kita baca, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Itu adalah doa-doa syukur, atau misalnya yang lebih populer lagi, doa syukur yang disampaikan oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam yang termaktub dalam Al-Quran. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Atau doa yang lainnya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu. Ada 2 ayat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan doa ini. Nah, ini yang terberat, yang kelima. Tata cara syukur yang sesuai dengan ajaran Islam, bagaimana kita menerapkan sifat keseimbangan, tawassut, tawazun, balance, equilibrium, berkaitan dengan pemanfaatan dan penggunaan anggota badan kita. Masa kaki yang kita miliki ini, kaki yang ada pada diri kita, lebih banyak dipergunakan ke tempat-tempat yang kurang baik. Saat kita berkeliling tengah kota,
sampai 3 jam, 4 jam ke masjid 1 hari hanya 1 kali. Ini tidak seimbang. Masa mata yang Allah anugerahkan kepada kita untuk baca Quran hanya 10 menit, untuk nonton TV sampai 5 jam. Masa telinga kita mendengarkan obrolan-obrolan, omongan-omongan kuat beberapa jam, tetapi mendengarkan kalimah-kalimah thayyibah, mendengarkan pengajian, mendengarkan dakwah dan sebagainya, hanya waktu terbatas. Itulah yang saya maksudkan, tidak ada keseimbangan. Kita tidak bijak menggunakan anggota badan yang Allah anugerahkan, yang maksudnya, yuk anggota badan kita juga kita seimbangkan untuk ibadah. Insya Allah syukur akan mendatangkan yang namanya hikmah-hikmah. Tadi sudah jelaskan, yang pertama orang yang bersyukur Allah akan menambah rezekinya. Yang kedua, rezeki orang yang bersyukur, insya Allah rezekinya akan berkah dan manfaat. Dengan syukur insya Allah orang akan selamat dari sikap negatif, kikir, rakus, sombong. Dan yang lebih jauh, orang yang bersyukur akan dapat merasakan hidup bahagia dalam arti yang hakiki. Dan yang terpenting, di luar kehidupan dunia, insya Allah, orang yang bersyukur dari syukurnya itu sendiri akan memberikan dampak keringanan kelak di yaumil hisab. Kita banyak sekali mendengarkan cerita-cerita dari orang tua bagaimana orang-orang yang tidak bersyukur. Di zaman Nabi Musa ada seorang yang namanya Korun. Sehingga kata Korun ini sekarang ini dijadikan satu istilah di negara kita, harta Korun, harta yang terpendam. Korun merupakan orang yang tidak pernah tahu yang namanya bersyukur. Dari tidak punya apa-apa, dia meminta kepada Allah diberikan. Saking kayanya dalam sebuah keterangan disebutkan bahwa kunci gudangnya Korun, jadi kuncinya saja, kunci gudang-gudang Korun, yang mana gudang-gudang ini berisikan emas dalam bentuk batangan, kuncinya saja harus diangkut oleh keledai, beberapa keledai. Saking banyaknya kuncinya. Bayangkan berapa gudangnya, berapa isi di dalam gudang. Tetapi Allah dalam waktu yang sekejap, Allah balikan semuanya. Kekayaan Korun dimakan, ditelan oleh bumi sehingga tidak meninggalkan jejak sama sekali. Allah menghancurkan sebuah bendungan yang memberikan kesuburan dan kemakmuran kepada orang-orang Yaman ketika itu. Dalam Al-Quran diabadikan ada yang disebut Sadda Ma'rib, bendungan Ma'rib. Karena lupa bersyukur, akhirnya Allah hancurkan bendungan tersebut. Nah, tentu saja kita perlu mengambil pelajaran. Sebutir beras yang kita makan harian, dalam sebuah keterangan akan protes nanti di alam mahsyar. Ya Allah, orang ini setiap hari makan saya. Tetapi dalam hati orang tersebut pada saat makan, tidak ada rasa syukur kepada. Sebatang butir beras, sebutir beras. Bayangkan berapa ribu butir beras yang kita makan. Mudah-mudahan berbagai musibah, cobaan yang menimpa bangsa kita ini yang nampaknya tidak menunjukkan adanya penurunan. Selain pandemi, kita dengar juga meletusnya beberapa gunung yang ada di Indonesia ini. Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Sinabung, kemudian juga gempa bumi di Sulawesi Barat, longsor, banjir. Beberapa hari yang lalu kita dengar banjir di Gunung Mas, di Puncak, longsor di Sumedang, di Garut. Terus-terusan
kita sedang dicoba. Insya Allah, selain banyak sabar, mudah-mudahan juga banyak yang bersyukur. Ini karena kita mungkin kurang, syukur kita kurang kepada Allah. Dan saya ingin menutup acara syiar dakwah assalam ini dengan kata mutiara hikmah yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Beliau menyampaikan, kam min mustadrijin bin ni'mati alaih. Betapa banyak orang yang terbuai, orang yang terlena, orang yang lupa daratan dengan kenikmatan yang sifatnya sangat temporer, yang sifatnya sangat sementara, yang sifatnya sangat sesaat. Terlena katanya, mustadrijin, karena nikmat-nikmat yang sementara. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, wa kam min maftunin bitsana'i alaihi. Betapa banyak orang yang diuji dengan pujian, diuji dengan kehormatan, diuji dengan kedudukan. Dia sampai lupa bersyukur, diuji dengan pujian. Dan yang terakhir, Ibnu Mas'ud mengatakan, wa kan min maghrurin bisatri alaihi. Betapa banyak orang yang tertipu karena tertutup oleh dirinya sendiri. Karena tertutup oleh sikap piciknya, karena tertutup oleh sikap sempitnya, karena tertutup oleh sikap kekanak-kanakannya, karena tertutup oleh sikap kedunguannya, karena tertutup oleh gagal faham. Kenapa? Karena orang tersebut terdominasi, karena orang tersebut terlalu terpengaruh oleh orientasi-orientasi yang sifatnya kesementaraan. Mari kita renungkan lebih jauh firman Allah yang termaktub dalam surat Al-A'la ayat 16-17. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tetapi kamu, wahai orang-orang kafir, lebih memilih kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan kehidupan akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.